kanan, kanan terus, kanan pelan. Terus, terus pelan. Terus pelan, terus lagi, terus lagi, terus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Paksi, bukan taksi ya, Paksi ya. Saya official di sini yang bakal bantu tournya nanti sama jelasin sejarah Taman Sari ya. Pertama-tama saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya Mbak Mas tadi masuk dari pintu belakang Taman Sari. Karena Taman Sari ini sebenarnya menghadap ke barat, pintu depan sudah tidak bisa kita fungsionalkan karena sudah menjadi permukiman abdi dalam. Tahu ya istilah abdi dalam ya, orang yang bekerja di kerajaan gitu. Jadi kita menggunakan pintu belakang sebagai akses masuk ya. Lalu tadi di dalam melihat ada 4 ruangan kecil dengan pintu yang pendek. Karena merupakan pintu gerbang itu difungsionalkan sebagai tempat jaga para prajurit. Tapi mohon maaf, pintunya pendek bukan berarti prajuritnya pendek, tidak ya. Sengaja dibuat oleh Sultan Habib pertama, nama keren beliau Pangeran Mangkubumi ya. Ingat ya, nama kerennya Pangeran Mangkubumi. Beliau sengaja membuat pintu-pintu pendek di Taman Sari untuk mengajarkan tentang sopan santun. Jadi kalau kita masuk, kita sudah otomatis nyuwun sewu atau permisi seperti itu. Nah, kenapa pintunya pendek-pendek seperti itu ya? Nah, lalu Taman Sari sendiri ini saya garis bawahi besar, ini bukan tempat tinggal Sultan. Tetapi kalau sekarang bisa dibilang villa, tempat berlibur, tapi hanya khusus keluarga kerajaan saja. Dibangun oleh Sultan Habib pertama, saya berbicara tahun Masehi biar gampang membayangkan ya. Kalau tahun Jawa susah ya, beda soalnya ya. Ini dibangun 3 abad yang lalu tahun 1758, tetapi sayangnya hanya digunakan sampai tahun 1812. Jadi yang menggunakan hanya Sultan pertama dan kedua saja. Untuk Sultan Habib ketiga sampai yang ke-10 sekarang sudah tidak menggunakan tempat ini. Apalagi sudah jadi destinasi wisata ya. Jadi yang menggunakan hanya Sultan pertama dan kedua. Sedikit pelebaran informasi kenapa Mas Paksi kok hanya dibuat sampai tahun 1812 gitu ya. Di era itu benteng keraton itu dijebol sama Belanda. Ya. Kebijakan Sultan Habib ketiga karena ternyata Belanda tidak tahu di dalam keraton ada Taman Sari. Tempat ini beliau non fungsionalkan, tidak digunakan lagi. Tetapi untuk menyembunyikan para abdi dalam yang sekarang tinggal di sini. Rumah-rumah yang memiliki Taman Sari ini rumah-rumah abdi dalam. Nah, ini rumah ini tidak memiliki surat hak milik, hanya surat hak guna bangunan saja. Jadi tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk turun-temurun. Rata-rata rumah yang meninggal di rumah ini sudah 11 turunan dan sekarang jumlahnya kurang lebih 1.600 kakak, banyak sekali ya. Tetapi untuk bagian utara itu baru ada relokasian. Jadi nanti kita melalui jalur selatan seperti itu. Jadi rumah-rumah ini selain tidak boleh diperjualbelikan, juga kalau kita lihat ya ada rumah yang tinggal. Kenapa tidak ada rumah yang tinggal? Karena Keraton Jogja tidak tingkat, jadi rumah abdi dalam tidak boleh lebih tinggi dari keraton seperti itu. Nah, sedikit pelebaran informasi lagi, boleh saya kasih pengetahuan umum Ibu? Tahu tidak putra dari Sultan Habib ketiga itu pahlawan nasional kita? Tahu nggak? Saya kasih dulu ya, putra raja mesti gelarnya pangeran. Wah, benar kos dulu. Pangeran Diponegoro itu putra dari Sultan Habib ketiga, ya. Tetapi beliau tidak bisa naik tahta karena beliau bukan putra dari permaisuri, melainkan putra dari Selir. Jadi sedikit juga pelebaran informasi. Dulu Keraton Jogja berdiri, Mataram Islam sudah sempurna, Sultan itu memiliki gelar Khalifatullah. Beliau untuk permaisuri boleh mengangkat maksimal 4 untuk menjaga keturunan laki-laki. Lalu di sisi lain ada istilah selir. Selir itu tidak semacam pemenangan dari jajahan perang ataupun undi, ya. Melainkan kalau di Keraton Jogja itu merupakan istri sang Sultan karena mereka dimiliki di sini semua.
Tetapi perbedaan dengan empat permaisuri secara keseluruhan mereka sama ya, empat permaisuri tidak selit. Tapi yang membedakan yang beratnya dan putra mahkota hanyalah tetapikan dari empat permaisuri. Jadi kenapa Pangeran Diponegoro tidak bisa naik tahta karena dia putra dari Sawi. Makanya Habib 4 itu diangkat di usia 14 tahun ya, terlalu dini sekali ya, dan hanya menjabat sampai usia 28 tahun. Nah, itu sedikit pelebar informasi dari saya. Aman ya Bu? Nah, lalu untuk area tempat ini sebenarnya berhubungan dengan nama dari gerbang belakang. Ini ada 4 gedung namanya gedung Sekawan, lebih tepatnya gedung Sedah Sirah. Ini dulu tempat gamelan. Selo, tabuhan, gong. Nah, ada momen yang dimana setiap 1 bulan sekali Sultan datang kemari bersama keluarga melalui pintu depan yang sudah tidak bisa kita akses atau objek terakhir kita nanti ya. Beliau naik melalui tangga kanan kiri itu ada tangga menuju balkon yang dimana tadi tak futuri ada tangga segar semangka tadi ya. Di atas itu ada balkon. Dulu tidak berpagar balkon itu. Dulu tidak ada pagar, jadi semacam Sultan itu duduk di atas stage atau panggung. Beliau melihat putri-putrinya menari di jalan ini. Karena dulu putri kerajaan selain harus bisa menari, mereka harus bisa menciptakan sebuah tari-tarian. Putri di usia 9 tahun ke atas. Lalu yang main gamelan di sini adalah putra-putra Sultan. Gitu. Jadi dengan adanya momen Sultan melihat putri-putri menari diiringi suara akustik gamelan yang ditabuh sama putra-putranya, pintu belakang ini diberi nama Gapuro Panggung. Gitu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan untuk saya. Mas Paksi ngomong terus gitu ya. Nah, sebagai wujud real, putri-putri keluarga kerajaan datang kemari sudah pernah mendengar buah kepel, buah sawo tahu? Yuk saya tunjukin di sini, buahnya kayak gini. Nih ya, kalau kita lihat semacam buah sawo ya. Tapi tahu tidak perbedaan dengan sawo apa? Dia hanya tumbuh di batang, tidak ada yang diranting, menggerombol. Cara panennya unik, tidak dipetik, melainkan tunggu yang jatuh baru diambil. Karena kalau dipetik yang belum matang ikut jatuh gitu. Jadi tunggu yang jatuh kenapa dibilang kepal? Karena bisa kalau matang sekepal tangan ini. Nah, tekstur buahnya kalau dibuka, yang dimakan buahnya itu warnanya kuning seperti mangga, bijinya semacam biji salak, ya. Ini sudah termasuk langka ya, dan baunya harum sekali. Ini dulu dimakan oleh putri-putri Sultan dan keluarga kerajaan untuk menghilangkan bau badan. Jadi setelah makan itu selang 1 jam bau badannya hilang. Tapi ingat tidak digosok ya, dimakan. Gitu. Lalu yang kedua ini bukan cherry atau bukan apa ya. Ini namanya jeruk tingkit. Nah, Taksi harus nunjukin ya fungsionalnya dulu. Nah, ini tidak dimakan seperti buah kepal, melainkan difungsionalkan airnya. Air jeruk ini jeruk ya, nanti bisa dicoba. Ini digunakan sebagai natural kutek. Jadi kuteknya tidak berwarna, hanya bening. Pastinya dengan jari-jari lentik para penduduk itu tidak cantik ya. Jangan lihat jarinya otak sih gak jahil. Kamu bisa coba ya, bisa cium juga, bisa cium coba di tangan ya. Tapi ini hanya digunakan waktu pertunjukan tari saja, karena kalau sudah kering dia dibasuh dengan air hilang. Jadi wujud realnya mereka ada pertunjukan tari di sini itu penanggal adanya buah kepal yang sudah langka ya, hanya karena ini dulu hanya tumbuh di wilayah kerajaan saja, tidak bisa dicangkok, makanya para abdi dalam di sini disuruh membudidayakan. Nah, kita sekarang menuju ke whiteboard itu biar kalian tahu ya. Ke Jogja kalau lihat logo ini mesti jadi dengan logo Keraton Jogja karena ada di atas keraton besar gitu ya. Saya kasih informasi, ini bukan logo Keraton Jogja. Ini namanya Hobo. Hobo itu singkatan dari nama Sultan, yaitu Hamengkubuwono. Jadi ini logo dari Sultan. Tulisan Jawa yang ada di tengah ini singkatan nama Sultan, yaitu HB. Ini Jawa Sanskerta. Lalu banyak orang salah mengartikan ini. Untuk membedakan HB pertama sampai yang ke-10 dihitung sayapnya emangnya Garuda ya. Nah HB 20 teteh mubeng sayapnya ya. Ini sayap ini adalah simbol Hadiningrat, membedakan kasta Sultan dengan abdi dalam. Tetapi untuk membedakan HB pertama sampai yang ke-10, kalau saya tutup di bawah ada setengah lingkaran ya. Kalau HB 10 hanya semacam centang seperti ini. Kalau HB 9 seperti huruf M.
Jadi tulisan Jawa yang ada di bawah ini itu yang membedakan HP pertama sampai yang ke-10 gitu. Oke, jadi ini bukan logo keraton, melainkan logo dari Sultan atau yang namanya Hopo. Nah, tetapi untuk logo keraton Yogyakarta itu yang ada di depan kita, nanti kita foto dengan background itu. Kalau dilihat seperti barong, tapi itu bukan barong ya. Itu namanya Kalamakara, artinya sebagai tolak bala. Pangeran Mangkubumi mengambil dari filosofi agama Hindu yang diambil dari kekuatan Dewa Siwa yang menolak hal-hal buruk. Tolak bala itu menolak hal-hal buruk ya. Perbedaan dengan barong di seluruh dunia, Kalamakara ini memiliki lidah manusia. Kalau barong di seluruh dunia lidahnya semuanya panjang ya. Jadi saya deskripsikan karena filosofinya sangat bagus sekali. Kita Bentuk face yang bertari nanti kita next itu adalah kekuatan Dewa Siwa karena orang Jawa digambarkan seperti raksasa. Lalu dari rambut banyak orang yang salah mengira itu rambut Buddha karena transisi agama itu kalau senang berfoto-foto. Nah itu rambut Buddha bukan. Itu salah satu ornamen dalam batik. Batik itu cuma ada 3 titik garis ukel. Ukel itu seperti spiral tapi tidak dibuat dari besar mengecil tapi dari kecil membesar. Itu ternyata Pangeran Mangkubumi mengingatkan kita bahwa kita itu tumbuh dari kecil membesar dan selalu pasti ada akhir, atau mengingatkan kita tentang embrio ya. Lalu yang membedakan dengan barong di seluruh dunia, Pangeran Mangkubumi mencantumkan lidah manusia itu sebagai tolak bala indra kan, lidah kan indra perasa ya, itu sebagai sensor untuk hal baik dan buruk. Jadi untuk logo Sultan namanya apa tadi? Hopo. Untuk logo keraton namanya Kalamakara. Saya fotoin di situ, insya Allah selalu terhindar dari mara bahaya ya. Yuk, saya foto bareng sini yuk. Sudah pernah belum Bapak Ibu mau pakai jasa pemandian? Taman Sarinya ada 3 kolam. Kolam yang di depan kita ini adalah kolam utamanya. Kolam khusus untuk putri-putri yang sudah dewasa, ya. Namanya Umbul Binangun. Lalu untuk kolam yang di sebelah sana itu namanya Umbul Kawitan. Khusus untuk putri-putri yang masih muda. Gitu. 2 kolam ini terhubung, di bawah jalan itu ada 3 lubang. Jadi untuk putri-putri yang sudah dewasa itu bisa nyelam menghampiri adik-adiknya yang mandi di sana ya. Tetapi sedikit peraturan tutur untuk putri-putri yang belum dewasa tidak boleh masuk ke Umbul Binangun. Gitu. Nah, lalu di balik castle ini ada kolam lagi khusus untuk sultan dengan permaisuri namanya Umbul Panguras. Nanti kita ke sana, kita lihat kolamnya lebih kecil. Nah, Mas Paksi ini kenapa kok kolam ini diberi nama Umbul? Karena dulu bawah ini bukan semen. Bawah ini dulu adalah tanah dan pasir yang dimana mata air keluar dengan sendirinya. Jadi kata umbul itu konotasi dari air yang keluar gitu. Nah karena adanya 1600 kakak, kadar air tanah sudah banyak berkurang, makanya kebijakan dari keraton kita ditutup dengan semen, lalu untuk airnya kita sudah menggunakan air pump yang dikasih kapuri. Jadi kalau ada yang kita, di Taman Sari ada holy water cuci muka air muda ngabusi, ya toh? Gitu. Nah, lalu di sini sebelum kita jalan, Mas Pasti di dalam kolam ada 5 pot, itu maksudnya apa? Itu ternyata simbol dari 3 transisi agama yang saya tadi bilang ya, waktu jelasin Kalamakara, Hindu, Buddha, Islam. Jadi seandainya air penuh sebibir pot, pot-pot itu kalau dilihat dari atas semacam bunga lotus atau bunga teratai, melambangkan dewa-dewa Hindu dan Buddha yang selalu di atas bunga teratai. Lalu kenapa jumlahnya 5? Sekali lagi, makanan Islam sudah sempurna, itu simbol dari 5 rukun Islam. Kenapa saya bahas? Karena nanti di private pool atau di Umbul Panguras itu jumlah potnya beda. Tapi dulu potnya nggak mancur-mancur gitu ya, karena belum ada teknik untuk mancur-mancur, itu biar terlihat indah saja. Nah, kita menuju ke sana, itu di sana itu gedung itu tempat gantinya putri dan juga para putri-putri yang dewasa dan putri-putri yang masih muda. Tetapi sudah dialih fungsionalkan, tapi kita lihat di sana. Karena di sana ternyata sultan itu suka minum jamu, suka minum minuman herbal. Yuk kita ke sana ya.
menggunakan kain sedada atau kemben. Jadi kedalaman air kolam itu hanya sedada orang dewasa, digambarkan seperti itu. Jadi konteksnya mereka di sini tidak berenang loh, tapi hanya kecek bermain air gitu. Karena kalau pakai kemben gitu kan, kalau untuk berenang ya susah ya toh. Gitu. Nah, lalu nanti di saat ujung kita menjumpai seperti itu, yang ada kandangnya itu baru saja dikasih kandang. Karena apa, cerita kejawen itu kan, cerita Jawa itu kan mudah sekali dibisniskan ya. Itu di dalamnya kalau nggak dikasih kandang sempat diterangkan sebagai makam. Padahal bukan makam. Di kala 3 abad yang lalu itu belum ada dupa. Jadi sultan untuk wewangian itu menggunakan ratus atau aromaterapi yang dimana tumpuan bunga yang diberi pemanas. Jadi mengeluarkan asap yang harum maksudnya. Nah, itu dikasih kandang karena dulu banyak orang yang bawa sesaji mau sembahyang ke situ diterangkan sebagai makam. Makanya adanya official gate untuk saat itu untuk clearly atau untuk meluruskan cerita kejawen yang dibisniskan gitu ya. Jadi itu bukan makam, bukan kandang, melainkan tempat pembakaran ratus atau aromaterapi. Yuk kita lihat ke sana ya, situsnya. Pokok ini untuk mengangkut rempah-rempahnya itu ada spesialis di sana. Mereka suka minuman herbal, ya, suka minuman herbal itu ada racikannya. Kita lihat rempah-rempahnya. Nih, rempah-rempahnya digunakan semacam ketumbar, kuas, banyak sekali ya rempah. Ini yang susah dicari di Jawa. Kalau mau cari di Jawa itu tukang jamu persan itu baru ada ya. Nah ini racikan minumannya Sultan banyak sekali, ada putih lasem, ada jamu untuk melancarkan menstruasi. Tapi yang menarik di sini ada minuman namanya Silo. Itu kesukaan dari Abu 9. Itu kalau di restoran mahal sekali, satu gelasnya 250 ribu. Ini kayak gini. Padahal kalau kita lihat itu semacam kolak, kalau kamu tahu. Iya, semacam kolak gitu ya sebelum ini. Ini semacam kolak karena ada pisang pokoknya ini. Gitu. Ini. Dan kalian perhatikan dari ujung sana sampai ujung sini tidak ada gula aren ya. Semuanya menggunakan gula pasir. Karena apa? Dulu sumber kekayaan kerajaan itu dari pabrik-pabrik gulanya kerajaan, yaitu lebih tepatnya pabrik gula pasir. Jadi tidak ada minuman-minuman itu menggunakan gula aren atau gula joko itu tidak ada. Ini sedikit informasi dari saya. Nah, lalu di sini saya tadi benar tempat ganti ya. Tempat ganti ini Mas Mas. Jadi kalau kita lihat itu itu sebenarnya lokal dengan 3 sab ya. Itu bukti real bahwa di kala 3 abad yang lalu tata busana wanita kerajaan itu sudah sangat baik. Wanita Jawa selalu pakai sanggul. Bagian atas itu tempat sanggul dan semua perhiasan. Lalu karena mereka masih menggunakan kemben, bagian tengah itu tempat baju ganti atau ubayanya, bawah alas kaki. Beda kalau sekarang kita bentuk atau sambil alas bawah. Itu ya. Lalu di situ ada setiap sekat, ada sekat-sekat itu. Bukan tempat duduk ya, tempat duduk. Melainkan itu dulu ada sebuah kunci. Kuncinya sangat unik sekali, terbuat dari batu hitam atau batu sungai. Bukan yang bercobek loh. Batu sungai, batu hitam yang mengkilat itu. Satu-satunya yang sudah direnovasi tempat yang ini pada sini. Saya kenali di sana. Oke, kita bisa lanjut jalan. Diajak jajan lewat mama pengasen terus diambil di sini. Nah, saya ulangi lagi,
Ini kolam lebih kecil daripada yang di sana karena hanya kolam digunakan untuk sultan dengan permaisuri, namanya Umbul Panguras. Di sini selain kolamnya lebih kecil ada perbedaan, kokotnya hanya ada 4, di sana 5 Mas Paksi. Di sana tadi adalah simbol dari 3 transisi agama ya, Hindu, Buddha, Islam. Seandainya air penuh sebibir pot, itu melambangkan dewa-dewa Hindu dan Buddha yang selalu di atas bunga teratai. Lalu kenapa jumlahnya 5? Simbol mataram Islam sudah sempurna. Lalu di sini kenapa jumlahnya hanya 4? Itu simbol dari 4 permaisuri, yang dimana sultan itu hanya boleh, untuk permaisuri hanya boleh mengangkat maksimal hanya 4 saja karena gelar Kanipatullah Panotogomo. Yuk kita lanjut ke objek terakhir kita. Di sini saya sudah dibuat menggunakan semen. Sebenarnya tadi dari batu kami ada di sungai yang mengkilat itu ya. Yang dimana dulu guci ini diisi air. Fungsionalnya guci ini tidak untuk baju kotor, tidak untuk cuci muka, tidak untuk minum airnya, melainkan difungsionalkan untuk berhias atau bercermin. Jadi dengan mengkilatnya batu hitam dan air yang jernih kita bisa melihat siluet wajah ya. Dan dulu belum ada eyeliner ya, aman jadinya, lipstick aja nggak ada ya kan gitu. Nah, tetapi bukan berarti di kala masa itu belum ada cermin, itu harus ingat. Perdagangan pertama kerajaan Sriwijaya itu adalah kaca atau cermin. Tetapi Pangeran Mangkubumi atau Sultan Habib pertama tidak tertarik dengan cermin karena masih kental dengan faktor magis atau sihir. Jadi beliau menggunakan batu hitam dan air sebagai cermin atau natural mirror bahasa Inggrisnya itu. Nah, singkat cerita setelah permaisuri yang diajak mandi di sana itu berdandan, permaisuri tadi menuju di mana Sultan menunggu, yaitu di kasur beliau. Saya mau kasih tahu ternyata Sultan punya natural spring bed, keren banget natural spring bed. Tapi dulu perempuan kalau melihat ukiran seperti ini yang ada di atas kita ini, ada 3 burung ini, mereka merasa tersanjung karena merasa diperlakukan spesial. Ini burung merak ya. 3 burung ini memiliki makna Cipto Karso Roso. Itu simbol dari cinta yang suci, cinta yang murni gitu. Jadi seorang permaisuri diperlakukan spesial di sini. Jadi mereka tersanjung melihat ukiran seperti ini. Itulah karakter orang Jawa kalau mau menyampaikan sesuatu datang buat dulu gitu ya. Gitu. Hati-hati kepala, yuk kita menuju ke kasurnya Sultan. Hati-hati. Tengah ya. Duduk dulu nanti setelah saya terangin saya tinggal foto. Yuk berapa ke tengah, yuk ke tengah. Oke, nah dulu kasurnya Sultan itu terbuat dari batu hitam ya, lalu sampai dinding, lalu bawahnya itu ada semacam tungku, tapi ini mohon maaf bukan tempat sauna, naik kobong gitu. Lagi-lagi tempat ratus atau aromaterapi tadi. Lalu untuk kasurnya itu ada 2 lapis, tidak semacam ini ya. Bagian bawah terbuat dari bambu yang basah yang dikeprek, lalu juga seperti rakit. Kalau di sini namanya galar. Kenapa dikeprek? Biar timbul spring atau biar mentul-mentul ya. Setelah itu karena difungsionalkan sebagai tempat tidur biar Sultan tidak terluka dengan menggunakan bambu, beliau melapisi dengan permadani hadiah dari kerajaan Turki karena salah satu permaisuri Sultan Habib pertama itu masih ada keturunan dari kerajaan Turki ya. Permadaninya itu tebalnya 30 cm, bukan karpet tuh. Permadani itu kayak dilajut gitu. Jadi nek masuk itu yuk plus itu kayak spring bed. Nah itu natural spring bednya di sini. Jadi kasurnya bukan seperti ini tapi ada 2 lapis. Bagian bawah apa tadi? Galar ya, dari bambu basah yang dikeprek. Lalu atasnya permadani. Lalu bawahnya ini adalah ratus atau aromaterapi. Kita di sini silir ya. Itu karena apa? Struktural bangunan tembok itu tidak lurus tapi miring ini. Itu fungsionalnya untuk menangkap angin dari atas biar turun ke bawah. Jadi untuk sirkulasi udara. 3 abad yang lalu aspeknya sudah keren ya. Gitu. Yuk kita ke objek terakhir kita atau pintu masuknya Taman Sari. Hati-hati kepala.
Lantai 2 ini dulu digunakan sultan untuk berganti baju karena sultan nggak mungkin mandi menggunakan baju kerajaan ya. Lalu ada lantai lagi, lantai ketiga itu tempat sultan sambil menunggu permaisuri datang melihat para putri-putrinya tadi bermain di umbul kawitan tadi yang di ujung sana gitu, dari atas sana. Ini kan ada 3 lantai sebenarnya. Yuk kita menuju ke objek target kita atau pintu depan Taman Sari. Ada pertanyaan apa? Belum? Oh ya, alhamdulillah enggak belum. Jelas ya. Tapi kalian mungkin yang punya namanya. Nah, nanti terus benteng keraton itu ada satu Iya. Ya tumbuh di keraton karena ini beda dengan kantil yang dijual di toko-toko bunga itu. Ini hanya tumbuh di keraton. Kantil keraton tuh baunya semacam sedap malam ya. Bisa nggak ya tak cariin ya, bisa tak tunjukin gitu. Bentar ya tak. Oh itu ada itu. Bentar. Kantil keraton ini Bu. Langsung. Bisa dicium. Baunya harum rokok sedap malam beda sama yang dijual ya. Tuh. Ya. Ini sebenarnya ada yang kuncup, ada yang mekar, tapi yang baunya yang paling kuat yang seperti ini. Jadi kalau kamu sering lihat film layar lebar, kantil itu mistis ya Mas Maksi, enggak. Ini itu sebenarnya ada true story-nya. Ada cerita true story itu cerita sejarahnya gitu. Jadi dulu abdi dalam keraton kalau punya anak gadis di usia 14 tahun, mereka disuruh mencari bunga kantil yang kuncup dan mekar. Orang tua selalu pesan disimpan di barang pribadi kamu, biarkan kering hancur sampai tidak terlihat, bukan sebagai jimat, melainkan sukses dari orang tua, doa dari orang tua, biar nanti kalau kamu menikah hanya maut dan kematian yang berpisahkan. Makanya pernikahan Jawa, ada Jawa itu ronce melati ujungnya ada kantil. Nah itu true story-nya. Jadi kantil dimakan itu hanya film ya, jangan percaya ya gitu. Nggak ada unsur mistis. Ini God creature Bu, ciptaan Gusti Allah gitu, nggak ada yang mistis gitu ya. Nah itu keterangan dari saya ya, tentang bunga kantil, kenapa saya mengenalkan itu. Lalu di situ adalah objek target kita atau pintu depan dari Taman Sari yang sudah tidak bisa kita akses ya. Di sini gapuranya lebih besar, namanya karena diberi nama Gapuro Agung karena dilalui oleh Sultan ya. Lalu ada simbol Hadiningrat kanan kirinya. Lalu yang menarik di sini kalau kamu lihat pintu itu, di atasnya ada 2 burung merak berhadapan. Ya, ada ukiran 2 burung merak berhadapan, lihat semua. Kalau bisa ngulangi tak acungi jempol. Namanya Lajering Sekar Sineseping Peksi. Apa yuk? Sipon Sineseping Peksi, bukan paksi ya. Saya paksi. Kalau peksi burung, tahu jelasin tuh. Kalau paksi anak mantili ya Bu. Nah, Lajering Sekar Sineseping Peksi, bahasa Indonesianya sepasang burung yang sedang menghisap sekuntum bunga. Itu menunjukkan tahun Jawa selesainya dibangun Taman Sari. Tadi saya membahas dengan tahun Masehi ya. Tahun 1758 dibangun, selesai tahun 1765. Jadi tempat ini dibuat selama 7 tahun. Gitu. Nah, lalu di tengah sini sebenarnya ada bangunan 2 lantai, namanya Gedung Lopak-Lopak. Sayang belum bisa dibangun karena struktural aslinya belum ditemukan ya. Ini dulu difungsionalkan Sultan sebelum masuk bertemu dengan abdi dalam untuk memberikan upah. Jadi abdi dalam itu bukan gajinya, bukan gaji, melainkan upah. Upah itu tidak ternilai, yang dimana pernah mendengar gaji abdi dalam 3.000, 5.000, itu benar. Karena itu hanya simbolis dari pengabdian atau simbol dari cinta kasih. Wis ngabdi aku tak kasih upah. Buktinya kompaksi gendut, ya kan?
Nah, iya, soalnya udah tahu McD ya toh. Kalau yang dulu-dulu kurus-kurus belum tahu McD ya, tapi umurnya panjang-panjang ya, gitu. Nah, keterangan saya dari pintu belakang, apa tadi pintu belakang? Gapuro, untuk lihat pertunjukan apa? Gapuro panggung ya, sampai pintu depan atau Gapuro Agung, ada pertanyaan atau tidak? Aman? Habis ini kita ambil foto mereka di atas batu bata itu dengan background itu, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, kita bisa lihat ini tulisannya gerbang Cari. Cari itu identik dengan penulis ya. Yang dimana ini gedungnya ini sebenarnya melebar. Itu untuk jalan ya, mereka masuk. Jadi gedung ini dulu digunakan untuk kalau ada kegiatan kesekretariatan atau tulis menulis gitu. Makanya diberi nama gerbang Cari karena juga bisa untuk lewat. Sebenarnya mereka bekerja di samping kanan kirinya gitu. Nah, inilah permukiman abdi dalam ya. Di situ ada gedung besar. Itu dulu yang membangun Sultan Habib VIII. Itu namanya Rumah Sakit Mangkulayan. Rumah Sakit Mangkulayan itu khusus untuk abdi dalam. Tetapi begitu muncul rumah sakit swasta seperti Sarjito, Panti Rapih, Betis, ini sempat terbengkalai rumah sakit ini tidak laku. Nah, lalu oleh HB9 sampai sekarang difungsionalkan sebagai SMP 16 Negeri Yogyakarta. Jadi SMP 16 itu dulu bekas rumah sakit. Gitu. Itu namanya Rumah Sakit Mangkulayan. Pintu itu untuk dilalui putri-putri masuk ke dalam. Jadi putri-putri itu nggak merobos lewat sultan yang sudah duduk di atas, karena kata merobos itu dulu itu saru atau kurang etis. Jadi mereka keluarnya dari samping, di sana juga ada pintu. Mereka masuk, terus ketemu di tengah lalu berbaris gitu, lurus gitu. Sultan lihat dari atas. Jadi putrinya nggak berobos lewat pintu belakang tadi, tidak gitu. Jadi itu ya kenapa kok ada pintu. Sebenarnya dulu nggak ada pintunya, dulunya los. Itu penambahan setelah gempa 2006. Semuanya pintu atau tralis di sini itu semuanya yang ada tralis tadi loh, itu penambahan semua, itu baru. Ini gedung ini dengan sama yang tempat beli tiket tadi sama ya. Ini namanya Gedung Temanten. Gedung ini dulu untuk menjamu para putri, istri, dan juga selir sebelum masuk ke dalam. Lalu di situ ada gedung kecil yang semacam ada tempat duduknya tadi. Itu bukan tempat duduk, tapi itu dulu tempat kendi, yang dimana disebut dengan gedung pangungsian. Jadi para penjaga itu kalau ambil minum keluar, tidak masuk ke dalam. Nah, ini cerita akhirnya seperti ini. Tidak ada pertanyaan sama sekali untuk anak-anak ya. Terima kasih untuk kunjungannya, semoga sehat selalu, tambah pintar ya. Bagi yang suka lukis, telepon saya. Sini cari taksi gitu mesti ketemu. Karena kebetulan satu ganteng yang namanya taksi saya.